Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wajul Koda dari kelas PGMI 3C dengan NIM 22810700103 akan menyampaikan materi tentang jenis layanan BK. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian jenis layanan bimbingan konseling. Secara etimologis, pengertian layanan berasal dari kata layan yang mempunyai tugas melayani atau membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang. Menurut Wardati dan Jauhar, bimbingan dapat dipahami sebagai suatu proses dukungan pribadi yang berkesinambungan agar individu dapat memahami dirinya dan beradaptasi secara tepat terhadap kebutuhan kondisi sekolah, keluarga, lingkungan sosial, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Layanan konseling adalah layanan yang memberikan kesempatan kepada siswa agar mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka secara tatap muka dengan guru BK di sekolah, yaitu dengan pengenalan pada diri siswa akan berpotensi yang mereka miliki disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan minat serta kondisi yang ada di sekolah dan memberikan bantuan pada siswa yang mempunyai sebuah permasalahan yang harus terselesaikan. Jenis layanan bimbingan konseling. Ada beberapa jenis layanan dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Menurut pendapat Praitno, ada 7 jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Untuk mempermudah dan memperlancar adaptasi peserta didik pada lingkungan yang baru, contohnya seperti peserta didik memahami lingkungan sekolah, kurikulum, peraturan di sekolah, dan peranan bimbingan konseling dalam membantu siswa. 2. Layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami semua informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. 3. Layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan diri. 4. Layanan penempatan. Layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, minat, bakat, serta kondisi pribadinya. 5. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang yang biasanya dipanggil dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan konsulti. 6. Layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan atau memperbaiki permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. 7. Layanan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersamaan melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Kesimpulan dari jenis layanan bimbingan konseling adalah layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa jenis yang berfungsi membantu
peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, ada beberapa jenis layanan dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Menurut pendapat Prayitno, ada 7 jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konsultasi, layanan konseling perorangan, dan layanan kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menyimak. Kurang-kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.